Soal yang pertama, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar. Di antara pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah yang benar? A. Tepat setelah T sama dengan 5 second, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Oke, kalau kita lihat grafiknya, dari 0 sampai 5, benda bergerak dipercepat atau A-nya positif. Setelah 5 detik sampai 7, benda ini bergerak diperlambat atau A-nya negatif. Ya. Nah, kita lihat konsepnya terlebih dahulu, kapan dia dikatakan dipercepat dan diperlambat. Kalau dia dipercepat, misalkan saja arah gerak benda atau arah kecepatan, itu arah ke kanan. Kalau dia dipercepat, maka arah percepatannya itu adalah searah dengan arah gerak benda. Nah, ini A. Ingat rumus gaya, F sama dengan M kali A. Jadi F-nya searah dengan A. Kalau dia bergerak dipercepat, berarti ada gaya yang mempercepatnya. Arahnya kemana? Searah dengan A. A-nya kemana? Yaitu searah dengan gerak benda. Nah, gitu. Kemudian, kalau dia diperlambat, kondisinya katakanlah seperti ini. Arah gerak benda atau kecepatannya ke arah kanan. Kalau dia diperlambat, maka arah perlambatannya berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gayanya gimana? Gayanya juga berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, kan tadi F searah dengan A, gitu ya. Baik, kita lihat yang A, tepat setelah T sama dengan 5 second. Berarti setelah 5 second, berarti kondisinya adalah diperlambat atau A-nya negatif ya. Arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, jadi ini gaya berlawanan dengan arah gerak benda, betul. Jadi jawabannya yang A. Coba lihat yang B. Tepat setelah T 5 detik, percepatan benda masih searah dengan kecepatan benda. Ya. Kalau dia setelah 5 detik, berarti diperlambat juga ya. Kalau kita lihat di sini, A-nya ke kiri, arah gerak bendanya ke kanan. Nah, di sini dikatakan searah, berarti salah. Yang C, benda mengalami perlambatan senilai 2,5 meter per sekon kuadrat saat T 6 second. Nah, jadi karena ini geraknya adalah GLBB, jadi percepatannya konstan. Coba kita lihat yang C. Kita cari dulu. A sama dengan delta V per delta T. Jadi V2 dikurang V1 per selang waktu. Jadi kalau dari 5 sampai 6, dari 5 sampai 7, itu percepatannya konstan, tidak berubah. Ya. Jadi kalau kita mau ambil V2-nya di sini, nah, di sini V1-nya. Nah, V2-nya berapa? 170. Dikurang V1, yaitu 7. Bagi dengan selang waktu, 5 ke 7, 2. Ya kan? Min 7 per 2 atau min 3,5 meter per second kuadrat. Nah, ini salah. Di sini dibuat 2,5. Kemudian yang D. Jarak yang ditempuh benda dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 second adalah 35 meter. Kalau kita ingin mencari jarak tempuh, nah di sini kan sudah ada kurvanya. Jadi cukup kita cari luas di bawah kurva. Kita misalkan jarak tempuhnya adalah S ya, dari 0 sampai 5, kurvanya seperti ini ya, berbentuk segitiga. Jadi luas segitiga adalah setengah dari alas dikali tinggi. Alasnya berapa? 0 ke 5 berarti panjangnya 5. Tingginya berapa? 7. 5 kali 7, 35. Bagi 2, 17,5. Nah, ini salah. Kemudian yang E, percepatan benda mencapai nilai maksimum saat T sama dengan 5 second. Nah, jadi pada GLBB itu nggak ada yang namanya percepatan
maksimum. Yang ada itu percepatannya selalu konstan, ya, karena dia pergerakannya itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi percepatannya konstan. Ya, mau dari 0 sampai 5, percepatannya sama. Dari 5 sampai 7, percepatannya juga sama, gitu ya. Nah, jadi jawaban E tidak tepat, sehingga kita pilih yang A. Soal yang kedua. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nanometer, elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar. Nah, jadi ini awalnya elektronnya diam. Nah, kemudian bergerak, dipercepat. Ya. Jadi V0-nya 0. Di sini V-nya atau V2-nya sama dengan V. Ya. Nah, kalau dia seperti ini, berarti ada usaha, ya kan? Yang mana usahanya itu adalah perubahan dari energi kinetik, karena dia bergerak, kan gitu. Jadi W sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan EK2 itu setengah dari M. M siapa? Elektron. Ya, dikali V2-nya adalah V, jadi V kuadrat dikurang setengah dari massa elektron dikali V0 kuadrat, ya. Jadi setengah dari MeV kuadrat. Nah, ini kan 0, karena awalnya dia diam. Nah, usaha ini juga ditimbulkan oleh beda potensial, yang mana besarnya adalah muatan elektron dikali dengan beda potensial. Ini saya buat V besar ya, untuk membedakan mana yang kecepatan, mana yang beda potensial. Sama dengan setengah dari massa elektron, kecepatan dikuadratkan. Nah, sehingga kita bisa menentukan kecepatannya. Jadi, V kuadrat sama dengan, ini kali silang, 2 kali dari muatan elektron kali beda potensialnya dibagi dengan massa elektron. Gitu. Nah, ingat, panjang gelombang de Broglie itu adalah lambda sama dengan konstanta Planck dibagi dengan momentum. Nah, momentum itu bisa kita rubah lagi menjadi massa siapa? Yaitu elektron, dikali dengan kecepatan. Nah, kecepatannya sudah kita cari, yaitu besarnya segini. Ya, yang ditanya di soal itu adalah beda potensial atau V besar. Nah, kalau ini kita kuadratkan, jadi lambda kuadrat sama dengan H kuadrat per massa elektron kuadrat dikali dengan kecepatan kuadrat. Nah, ini saya sambung di sini. Sehingga lambda kuadrat sama dengan H kuadrat per massa elektron kuadrat dikali dengan kecepatan kuadrat, kita ganti saja 2 muatan elektron beda potensial dibagi dengan massa elektron. Massa elektronnya bisa kita bagi, jadi akan menjadi seperti ini ya. 2 massa elektron dikali dengan muatan elektron dikali dengan beda potensialnya. Ini kan habis ya. Sehingga kalau kita ingin menentukan beda potensial, H kuadrat per 2 kali dari massa elektron dikali muatan elektron dikali dengan, kali silang aja ya, lambda kuadrat. Nah, gitu. Nah, biasanya diketahui di soal ya, konstanta Planck itu nilainya 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Kemudian muatan elektron atau E atau Q juga boleh ya. Itu muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian massa elektron 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, ini biasanya di soal diketahui. Jadi jangan khawatir. Oke. Kita masukin angka-angkanya. Jadi beda potensial sama dengan hanya dikuadratkan 6,626 kali 10 pangkat min 34 kuadrat per
2 kali dari massa elektron, yaitu 9 kali 10 pangkat min 31 dikali muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali dengan lambda kuadrat. Nah, lambdanya kita rubah dulu ke satuan internasional. Ini lambdanya 500 nanometer. Nanometer itu adalah 10 pangkat min 9 meter. Masih bisa kita sederhanakan menjadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Saya yakin teman-teman pasti bisa yang seperti ini ya. Baik. Nah, di sini dikali 5 kali 10 pangkat min 7 kuadrat. Nah, kalau teman-teman cari pakai kalkulator, nanti hasilnya ini sekitar 6,09 kali 10 pangkat min 6 volt. Ya, kita rubah ke satuan ini. Nah, di sini satuannya adalah mikro semua, mikrovolt ya. Jadi 10 pangkat min 6 itu kan mikro. Sehingga 6,09 mikrovolt. Nah, kita pilih yang B. Nah, sepertinya kan nggak boleh pakai kalkulator ya teman-teman. Jadi kalau tidak boleh pakai kalkulator ya kita harus cari cara supaya kita tidak menggunakan kalkulator. Jadi caranya gini. Potensial sama dengan kita ambil angka ini aja, 29, 1,65. Jadi 10 pangkat min sekian ya kita abaikan aja ya. 6,626 kalau kita kuadratkan kira-kira nilainya berapa? Kalau 6 kuadrat itu kan 36. Kalau seandainya 6,626 kita kuadratkan pasti lebih dari 36. Dibagi 2 kali 9 dikali 1,6 dikali. Nah, di sini 5-nya kuadrat menjadi 25. 25 itu sama juga dengan 100 dibagi 4. Ya kan? Nah, kemudian 2 dengan 4 ini kita coret aja. Ini dapatnya 2. Nah, 100 ini kan 10 pangkat sekian, 10 pangkat 2. Kita hilangkan aja. Gitu. Nah, 2-nya kita kalikan dengan 36, berarti 36 dikali 2 bagi 9 dikali 1,6. 36 bagi 9, 4. 4 kali 2, 8. Dibagi 1,6. Ya, 8 dibagi 16 berapa? Setengah kan? Nah, karena pembaginya 1,6, berarti 8 bagi 1,6 adalah 5. Nah, cari jawaban yang mendekati 5. Ya, jangan terlalu jauh. Misalnya kalau kita pilih 2, itu kan mendekati 5 juga, tapi terlalu jauh, ya kan? Sehingga jawaban yang paling tepat yang kita pilih adalah yang B. Nah, gitu kira-kira ya. Oke, semoga bisa dipahami. Soal yang ketiga. Sebuah truk bermasa 100 kg, melaju dengan kelajuan konstan 100 km per jam, menaiki tanjakan miring dengan kemiringan tangen alfa 0,1. 0,1 itu kan 1/10. Jika gaya gesekan total yang bekerja 700 Newton, hitunglah daya minimum yang harus diberikan mesin truk. Jadi masanya 100 kg, 1000 ya. Kemudian kecepatannya 100 km per jam. Kita rubah ke satuan internasional, 100 km ke meter adalah kali 10 pangkat 3 per 1 jam itu ada 3600 second. Nah, ini kita coret jadi 1/36. Ya, 10 pangkat 3 per 36 meter per second, ya kan? Ini kecepatannya. Udah biarkan aja seperti itu. Nah, kemudian karena dia menanjak pada bidang miring, kita sketch dulu gambarnya kira-kira seperti ini. Ini alfa ya. Nah, ini truknya ya. Di sini bekerja gaya berat. Nah, gaya berat di sini kan arahnya menuju pusat bumi. Nah, kalau di sini berarti
gaya berat arah X, yang mana besarnya adalah W sin alfa, gitu ya. Karena dia menanjak, berarti ada gaya gesek, arahnya kemana? Nih, berlawanan dengan arah gerak benda, ya. Bendanya atau truknya bergerak ke sini, F. Nah, ingat rumus daya itu adalah gaya dikali dengan kecepatan. Nah, gayanya berarti ini Wx ditambah Fg. Jadi Wx ditambah Fg dikali dengan kecepatan. Wx itu W sin alfa, ya kan? W itu adalah M dikali G. Sin alfanya berapa? Kalau kita punya segitiga, di sini alfa, dan kita dikasih tahu tangennya, maka kita bisa cari sin alfanya. Tangen itu kan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Maka sisi miringnya, kalau kita pakai dalil Pitagoras, ya kan, 10 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 100 tambah 1, itu 101. Maka nilai sinnya, sin alfa adalah sisi depan sudut 1 per sisi miring, akar dari 101. Nah, akar 101 kita dekati aja dengan akar 100 lah ya, yaitu 10, jadi 1 per 10. Nah, Wx berarti, ini kita cari aja dulu, ini sin alfa ya, M-nya 1000 kg, jadi 1000 dikali G, G-nya 9,81. Nah, kita dekati menjadi 10. Kali 10 dikali sin alfa, 1 per 10. Ini kita coret, jadinya 1000 Newton. Nah, jadi 1000 ditambah gaya gesek adalah sebesar 700 Newton. Dikali dengan kecepatan. Kecepatannya segini, 10 pangkat 3 per 36. Nah, satuan daya nanti watt. Gitu. 1000 ditambah 700 adalah 1700. Dibagi 36 kali 10 pangkat 3 watt. Nah, di sini semuanya satuannya kilowatt. Nah, 10 pangkat 3 kan kilo. Sehingga yang tersisa apa? 1700 bagi 36, 10 pangkat 3 adalah kilo watt. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa buat kayak gini, 17 bagi 36 kali 100. Nah, satuan di sini kilowatt. 17 bagi 36. 18 bagi 36 ini kan setengah. Ya nggak? Kalau 17 bagi 36 pasti kurang dari setengah. Kurang dari 0,5. Nah, ini hasilnya kurang dari 0,5. Kalau kita kali 100 berarti kurang dari 50. Kurang dari 50. Nah, cari jawaban yang kurang dari 50. Salah satu jawaban yang memenuhi adalah yang A, yaitu 47,1 kilowatt. Nah, satuannya kilowatt. Ya. Pasti ini tidak mungkin lebih dari 0,5. Kalau kita kali 100 tidak lebih dari 50. Nah, B, C, D, E semuanya lebih. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Soal keempat, dua pegas identik. Jika terpasang paralel dibutuhkan usaha sebesar W. Jadi W paralel sama dengan W untuk menarik pegas supaya bertambah panjang sebesar X. Kemudian keduanya dipasang secara seri. Berapakah usaha yang dibutuhkan? Pegas tersebut yang tersusun secara seri agar keduanya tertekan sebesar X. Ditanya W seri. W itu pada pegas itu sama dengan setengah dari K dikali dengan X kuadrat. Yang mana X itu adalah perubahan panjang pada pegas. Nah, maka kita cari masing-masingnya. Awalnya dipasang secara paralel. Ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa dua pegas identik, jadi konstanta pegasnya sama. Untuk paralel, ya, K paralelnya ya cukup kita tambahkan, yaitu K1 ditambah K2. Nilainya sama, berarti 2K.
ya kan? Nah, usahanya berapa? Setengah dari Kx kuadrat. Tentu yang kita gunakan adalah K paralel. Jadi setengah dari 2K dikali X kuadrat. Sehingga kita dapatkan Kx kuadrat. Ini untuk yang paralel. Kemudian untuk yang seri. Nah, ini K, ini K. Jadi 1 per K seri sama dengan 1 per K ditambah 1 per K. Kan sama ya? 2 per K. Sehingga K serinya balikkan aja ini K per 2. Kita cari usahanya. W seri sama dengan setengah dari K seri dikali dengan X kuadrat. Setengah dari K per 2 kali X kuadrat. Kx kuadrat per 4. Nah, ini untuk W serinya. Nah, selanjutnya gimana? Ya, kita bandingkan aja. W seri banding W paralel sama dengan Kx kuadrat per 4 per Kx kuadrat. Ini kan habis. Sehingga yang tersisa adalah W seri per W paralel sama dengan 1 per 4. Sehingga W serinya adalah 1 per 4 dari W paralel. 1 per 4 dari W paralelnya sudah diketahui sebesar W. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu W per 4. Gitu. Soal kelima, tinjau suatu benda yang memiliki massa jenis ρ 0. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida, maka sebanyak 3 per 4 bagian volumenya tercelup di dalam fluida tersebut. Hitunglah massa jenis fluida. Misalkan di sini fluidanya 3 per 4 bagian dari volume benda tercelup. Kita misalkan volume benda itu adalah V. Sehingga 3 per 4 V tercelup. Di sini sisanya 1 per 4 volume ya. Baik, tentunya di sini juga ada gaya gravitasi atau gaya beratnya, yang mana besarnya adalah massa dikali gravitasi. Karena benda dicelup, berarti di sini nanti ada gaya ke atas, atau kita sebut juga dengan gaya Archimedes. Ya kan? Karena benda juga dalam keadaan setimbang, maka gaya Archimedes akan sama dengan gaya beratnya, M dikali G. Gaya Archimedes nilainya berapa? Atau rumusnya adalah ρ fluida kali dengan volume benda tercelup dikali gravitasi sama dengan massa benda. Massa benda kita dapatkan dari ρ. ρ sama dengan massa benda per volume benda. Sehingga massanya adalah ρ benda dikali volume benda. ρ benda kali volume benda kali gravitasi ya. Ini saling menghabiskan, sehingga kalau kita ingin menentukan massa jenis fluida, ρ fluida sama dengan ya ρ benda dikali volume benda per volume yang tercelup. Ya kan? ρ benda adalah ρ 0, volume benda tadi kita misalkan V. Per volume yang tercelup adalah 3 per 4 dari volume benda. Ini masih bisa dicoret ya kan? Sehingga ρ fluidanya sama dengan ρ 0 per 3 per 4. Nah, kalau ini pembagiannya ya kita balikkan aja 4 per 3 dari ρ 0. Nah, gitu ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E.